our family. Di awal sini nih berlatar di tahun 1968. Paul Campbell jemput Iris, pacarnya. Pakai mobil merah kesayangannya dong pastinya. Si Paul mau ngasih surprise, ngajak Iris ke openingnya Skyview, menara restoran yang tinggi gitu. Semua sih normal-normal aja ya. Paling cuma ada bocil nakal aja tuh. Diomelin sama satpam gara-gara nyolongin koin dari kolam air mancur. Bisa bawa sial katanya. Baru juga naik lift, pintunya nggak bisa ketutup rapat, harus ditutup paksa gitu. Selama naik, si petugas lift ngasih info tentang bangunan ini, di mana proyek pembangunannya tuh selesai 5 bulan lebih cepat dari jadwal. Waduh, pantes aja itu tadi pintu liftnya nggak bener. Ngeliat si Iris takut, tuh bocil nakal malah sengaja lompat-lompat di situ. Oke, udah sampai nih di restorannya, tapi rencananya si Paul nggak berjalan lancar. Dia itu sebelumnya udah minta tolong sama Jack, temennya yang kerja di situ buat nyiapin meja. Katanya si Jack udah dipecat tadi pagi. Jadi nama dia nggak ada di list. Ya udahlah ya, Iris nggak mau ngambil pusing. Toh mereka masih bisa senang-senang di bagian barnya. Lagi ngeliat keluar, Iris tiba-tiba ngerasa mual. Dia buru-buru nyari toilet. Di antara orang-orang yang lagi nari, salah satu kristal dari lampu gantungnya ada yang jatuh. Pas banget. Ujung lancipnya yang ngenain lantai kacanya langsung retak. Ini si mbak penyanyi kebetulan lagi nyamperin anaknya yang ada di dekat toilet. Karena ngelihat si Iris mual-mual, dia bisa nebak kalau Iris lagi hamil. Dan emang ternyata bener. Dia ngeyakinin Iris kalau emang pacarnya bener-bener cinta, dia bakal seneng kalau tahu Iris hamil anak dia. Ini Paul nyamperin dia, mau ngajak dia ke atas. Taunya si Paul mau ngelamar dia. Ya udah, di situ dia sekalian ngasih tahu kalau dia hamil. Bener dong, si Paul malah seneng banget. Pas mereka mau masuk lagi, si Iris sempat ngeliat tuh bocil nakal ngelempar koin ke bawah. Dan itu tuh ternyata nyangkut di baling-baling saluran udara. Tapi ini mereka tetap ngelanjutin ngerayain tunangan mereka. Mereka lanjut gabung tuh ke lantai dansa. Tiba-tiba, Iris ngerasa ada yang gak beres. Dia mundur perlahan-lahan. Karena banyaknya hentakan kaki yang keras, akhirnya lantai kaca itu jebol. Semua orang yang ada di atasnya jatuh, termasuk si Paul yang gak bisa dia selamatin. Sementara orang-orang lainnya pada panik, sampai ada yang kebakar tuh. Pas tuh orang yang kebakar lewat depan saluran udara, tiba-tiba ada kebocoran gas ternyata. Gasnya jadi kembali ke situ, karena tadi baling-balingnya kesangkut koin kan. Nah, tuh dia tuh koinnya, kesembur keluar pas ledakan. Si mbak penyanyi sempet ngamanin anaknya, sebelum akhirnya dia juga ikut hangus kebakar. Dan si Iris juga masih selamat dari ledakan. Berlindung di balik meja bar itu dia. Ini si petugas lift ngarahin orang-orang buat turun lewat tangga. Tapi ambruk, banyak yang jatuh. Si bocil nakal itu masih selamat tuh. Saking paniknya, si petugas lift jadi ngarahin buat naik lift sekarang. Si pegawai yang tadi sombong itu mau maksa masuk padahal udah penuh. Kan jadi kejepit tuh dia di pintu. Dan tiba-tiba liftnya turun. Hancur badan dia. Iris gak sempet masuk ke lift. Mana bangunannya mulai miring lagi tuh, mau potek. Semua yang merosot masih pada selamat ketahan sama kaca. Tapi koin sial yang tadi itu jatuh ke atas piano yang posisinya emang udah mau jatuh juga. Si bocil nakal udah girang tuh, ngerasa keren kali bisa keluar dengan selamat. Tiba-tiba dan akhirnya koin sial itu gelinding masuk lagi ke kolam air mancurnya.
Ini Iris nemuin anaknya Simba penyanyi itu. Tapi bangunannya udah mau ambruk. Taunya mereka belum jatuh, masih gelantungan. Dan itu cincinnya yang nyangkut. Tapi kan gak akan kuat nahan beban mereka. Bener aja, sobek kulit jarinya si Iris. Akhirnya mereka jatuh. Scene langsung pindah nih. Ada si Stephanie yang tiba-tiba teriak di dalam kelas. Ternyata dia tuh tadi ketiduran dan dia mimpiin kejadian yang dialamin si Iris itu. Makin hari makin keganggu dia karena tiap tidur selalu mimpiin itu. Sampai-sampai nilai akademisnya jadi turun. Padahal dia pinter loh, karena dia tuh gak bisa fokus, kurang tidur. Pas kebangun karena mimpiin itu lagi, dia baru sadar kalau Iris itu nama ibu dari ibunya, neneknya dia. Karena penasaran, dia mutusin buat pulang ke rumah. Karena selama ini dia tinggal di asrama. Di rumah cuma ada ayahnya sama Charlie, adiknya. Ibunya pergi entah kemana dari Stephanie kecil. Kebetulan Charlie mau ke rumah paman mereka, dari pihak ibunya juga. Ya udah dia ikut. Di sini ada paman mereka, Howard, istrinya Brenda, sama sepupu-sepupu mereka, Eric, Julia, sama Bobby. Stephanie nanya tentang Iris ke Howard. Dia juga nyeritain mimpinya. Kelihatan kaget sih dengernya. Tapi Howard gak mau bahas-bahas tentang ibunya itu. Dia cuma bilang kalau ibunya keganggu kejiwaannya. Bahaya juga. Setelah ayah mereka meninggal, Iris jadi overprotective sama dia sama Darlene. Oh ya, Darlene itu ibunya Stephanie sama Charlie ya. Nah, karena takut overprotective kayak Iris, Darlene mutusin pergi dari keluarganya. Dia nggak mau nyusahin. Howard bener-bener angkat tangan. Dan untungnya, Brenda mau ngasih clue ke Stephanie di mana surat-surat dari Iris disimpan. Ini pas alamatnya disamperin, ngeri banget dong rumahnya. Tapi ada satu hal yang baru kita tahu ya. Ternyata si Iris masih hidup. Nah, ini Stephanie baru dibolehin masuk nih. Setelah dia ngasih tahu kalau dia Stephanie cucunya. Iris kelihatan selalu waspada. Stephanie jadi makin bingung. Di sini Stephanie langsung ngebahas tentang mimpinya itu. Ternyata yang kita lihat di awal film itu penglihatan dari indera keenamnya si Iris. Nah, waktu si bocil nakal mau ngelempar koinnya, dia langsung ngerebut koin itu. Abis itu dia turun buat ngasih tahu kalau lantai kacanya bakal pecah. Iris nyelamatin nyawa banyak orang pada saat itu. Tapi itu sama aja ngacauin rancangan kematian. Kematian masih terus ngejar targetnya yang pada selamat malam itu, termasuk suaminya, si Paul. Jadi 20 tahun belakangan ini, dia mutusin buat mengisolasi diri dan coba nahan, biar kematian gak ngerenggut nyawanya dan keturunannya. Tiba-tiba dia malah kena kanker 2 bulan lalu. Ya gimana ya biar ujung-ujungnya tetap meninggal kali ya. Dan 2 bulan lalu, itu tuh pas banget pertama kali si Stephanie mimpiin itu semua. Wah. Intinya, semua yang seharusnya tewas di Skyview, ya harus metong. Gak cuma itu, keturunan-keturunan dari mereka juga harus metong. Karena seharusnya mereka gak ada. Nah, gak sengaja tuh dia ngarahin kaca pembesarnya ke tali gantungan pot. Sadar loh dia, ada yang kebakar. Dia berhasil nyegah kematiannya lagi. Setelah Paul meninggal karena kecelakaan, dia ngedokumentasiin tanda-tanda kematian, jadi sebuah buku gitu. Dan si Stephanie diminta tinggal di sini aja. Tapi dia jadi takut, bingung juga. Akhirnya dia mutusin buat pulang. Sementara Iris ngeberaniin diri buat ngejar. Dia mau ngasih bukunya, karena banyak petunjuk di dalam situ. Biar si Stephanie percaya, dia pasrah, ngebiarin kematian ngerenggut nyawanya. Seeing is believing. Selesai pemakaman Iris, Darlene datang. Tapi Stephanie masih marah sama ibunya itu. Stephanie pulang. Dia lanjut ngebaca-baca bukunya si Iris. Ada catatan-catatan kematian dari film Final Destination 1-5 loh di situ. Sementara itu, yang lainnya pada di rumah Howard. Mau barbekyuan, ada si Darlene juga. Pas si Bobby lagi naruh gelas beling, jatuh.
Mana itu pecahan belingnya ada yang masuk lagi ke tumpukan es. Nah, si Julia tersedak tuh. Ternyata cuma karena ada serangga di minumannya. Duh, dikirain nelen belingnya. Abis itu, Bobby ngajak Charlie main trampolin. Ih, di bawahnya ada garpu tanah dong itu. Ini tiba-tiba aja ada foto yang jatuh. Pecahan belingnya mirip sama yang ada di es itu. Stephanie ngerasa ada yang bakal terjadi. Dia langsung buru-buru ke sana. Aduh, mana itu jahitan pinggir trampolinnya udah mau robek lagi tuh. Untung aja si Darlene lihat ada garpu tanah di bawah situ. Tapi Brenda nggak sengaja nyenggol botol pas naruh mangkuk. Dan tuh botol jatuhnya pas banget di tombol power alat pengatur waktu di keran. Sementara itu, Bobby jatuh di lubang jahitan yang robek itu. Karena kaget, stakonya rubuh dan jadi nyenggol gelas yang ada belingnya. Belingnya jatuh ke rumput dan pas banget keinjak sama Howard. Karena selangnya ngalir air, jadi gerak-gerakan ya. Garpu tanah yang tadi disimpan di situ jatuh. Pas banget ke mesin rumput yang ada di bawahnya. Jadi hidup tuh mesinnya. Si Howard yang nginjek beling jatuh. Pas tuh mesin rumput lewat tepat di mukanya. Malam itu, Stephanie makin panik. Dia nyari petunjuk-petunjuk lain dari bukunya Iris. Sampai di mana dia nemuin tulisan, ada orang yang namanya JB. Dan si JB itu nemuin orang yang berhasil selamat dari rancangan kematian. Tapi masalahnya, JB itu siapa? Gak ada info apa-apa di situ. Abis itu, dia juga bikin pohon silsilah keluarga, biar urutannya lebih jelas. Besok harinya, disuruh pada datang tuh ke rumahnya. Dia mau nyoba jelasin semuanya. Salah satunya tentang kematian yang masih terus ngejar mereka yang selamat di Skyview. Apalagi kematian udah berhasil ngerenggut nyawa Iris. Berarti sekarang giliran keturunan Iris kan? Di situ yang aman cuma ayahnya sama Brenda. Karena kan mereka cuma menantu. Kalau dilihat dari urutannya, sekarang targetnya itu Eric. Tapi mereka semua nggak pada percaya, pada langsung pergi. Bener aja, malam itu kematian mulai ngincer Eric. Anting di hidungnya itu kesangkut hiasan rantai yang putus. Makin lama makin ketarik, karena itu rantainya ngelilit gigi pas. Eric masih berusaha buat ngelepasin rantainya, tapi susah. Malah nggak sengaja dia nyenggol lampu dan jadi nyulut api. Karena ada alkohol yang tumpah. Apinya makin besar, ngebakar dari gen-gen alkohol yang ada di situ. Akhirnya meledak. Besok paginya, Stephanie panik karena si Eric gak ada kabar. Dia ngajak Charlie ngecek Eric. Di perjalanan, Charlie dikasih tahu sama temennya, salon tato tempat kerjanya si Eric kebakaran. Karena kaget, Stephanie gak fokus nyetir. Dia hampir aja nabrak si Eric. Lah, itu si Eric. Ternyata dia selamat loh dari kebakaran. Katanya sih karena dia pakai jaket kulit. Stephanie jadi mulai bisa memprediksi rancangan kematian setelah baca bukunya Iris. Dia jadi ngejagain Eric nih, karena dia takut prediksinya benar-benar kejadian. Mereka juga ketemu tuh sama si Julia yang baru keluar mau lari pagi. Di sini, Stephanie minta Eric jangan deket-deket sama truk sampah itu. Feeling dia gak enak. Si Eric malah ngeledek. Nantang maut dia. Untung aman. Tapi, pas Julia lanjut lari, tiba-tiba ternyata prediksinya si Stephanie malah kejadian sama si Julia. Dia kena bola dan kedorong masuk ke tempat sampah. Pas banget truk sampahnya ngangkut sampah di situ. Ikut keangkut lah dia. Eric sama Charlie coba ngehentiin supirnya. Tapi nggak denger karena lagi dengerin lagu. Sementara itu, Stephanie naik ke atas truknya. Mau bantu si Julia keluar. Mereka berhasil tuh ngalangin truknya. Tapi sayang, Julia keburu kegencet sama mesin pemadat sampahnya. Setelah kejadian itu, baru deh mereka tuh semua percaya sama omongan Stephanie. Tapi yang mereka bingungin, kok Julia ya yang tewas? Harusnya kan Eric. Di sini mereka baru tahu, ternyata Eric itu bukan anak kandungnya Howard. Brenda baru jujur, Eric tuh anak hasil perselingkuhan. Howard juga nggak tahu. Kaget tuh semua. Dan sekarang Bobby mulai panik.
karena kan giliran dia. Ya udah, mereka mutusin mau coba nemuin si JB itu. Dan Lin pernah dikasih tahu sama Iris di salah satu suratnya kalau si JB itu kerja di rumah sakit Hope River. Pas pada mau berangkat, si Eric nongol lagi. Mau ikut tuh dia katanya. Nah, udah sampai nih. Mereka nyamperin si JB ke ruang kerjanya, ruang otopsi mayat. Ternyata JB itu William John Bloodworth, anak kecil yang diselamatin sama Iris di penglihatan indera keenamnya waktu itu. Dan dia orang terakhir yang bakal tewas nantinya sesuai urutan kematian. Dia ngasih tahu kalau selama ini dia sama Iris tuh bareng-bareng mempelajari aturan kematian. Menurut mereka ada 2 cara buat ngalahin kematian. Cara pertama, bisa dengan nge-end nyawa orang lain kayak di film Final Destination 5. Atau cara kedua, mati suri. Sempet mati tapi berhasil hidup lagi. Kayak yang terjadi sama si Kimberly di Final Destination 2. Tapi, semua itu resikonya besar banget. Kalau sampai nggak berhasil, keadaan bakal jadi makin kacau. Ini si JB bilang, dia tuh lagi sakit kanker juga kayak Iris. Dia mau pasrah aja nunggu gilirannya. Dan saat itu juga, dia pensiun. Sebelum pergi, dia sempat ngedoain keberuntungan buat mereka. Di sini, Eric nyaranin pakai cara yang kedua buat nyelamatin Bobby. Tapi karena yang lain gak setuju, dia coba ngeyakinin Bobby. Dan diem-diem mereka mau coba. Jadi, Bobby nanti disuruh makan kacang. Dia kan alergi tuh. Kalau didiemin, dia bakal meningsoy karena sesak napas. Nah, kalau udah gitu, baru deh dibawa ke UGD buat coba dihidupin lagi. Tapi sebelum itu, mereka harus beli snack kacangnya dulu dong. Segala nyangkut lagi. Ditinju tuh kacangnya sama Eric sampai retak. Dipaksa biar jatuh tuh snacknya. Berhasil sih, tapi pernya jadi rusak. Mereka masuk ke ruang kosong, ruang MRI. Bobby disuruh nunggu di situ. Sementara Eric mau ngambil kursi roda dulu. Waduh, nggak sengaja tombol buat ngaktifin mesin MRI-nya keteken tuh. Kejatuhan papan klip gara-gara si Eric nutup pintunya kekencengan. Pas mereka mulai ngejalani rencana mereka, mesin MRI-nya tiba-tiba malfungsi. Magnet di mesin itu makin lama makin kuat, narik semua logam yang ada di situ. Eric kedorong kursi roda yang ketarik, dan gak lama dia tewas. Bobby udah berhasil ngambil obat alerginya tuh dari tangan si Eric. Udah hilang alerginya. Tiba-tiba ada perawat yang buka pintu. Seketika per yang tadi rusak meluncur ke kepala dia. Menurut Stephanie, Eric jadi tewas juga ya karena dia main-main sama kematian. Dan sekarang mereka mutusin mau ke rumah Iris karena di sana tempat paling aman. Pas mereka mau ke mobil, gak ada yang nyadar dong itu koin sialnya jatuh. Ini baru juga mau keluar rumah sakit, hampir aja nabrak truk pengangkut kayu. Sementara koin sial itu ditemuin sama nenek-nenek, diambil sama dia. Nah, udah sampai nih. Tapi ternyata rancangan kematian mulai bergerak di sana. Darlene sama Charlie disuruh duluan. Tapi tiba-tiba ledakannya lumayan besar, sampai mobil RV mereka terguling. Sisi sebelah kiri masuk ke air. Mana seatbeltnya gak bisa dibuka lagi tuh. Sementara itu, Darlene masih sempat nyelamatin Charlie. Abis itu, dia nyuruh Charlie buat bantu Stephanie. Dan tiba-tiba, tiang listriknya rubuh nimpa dia. Charlie langsung buru-buru nolongin Stephanie. Dia mau nyari pisau dulu nih. Akhirnya seatbeltnya berhasil diputusin. Tapi Stephanie udah gak sadarin diri. Setelah ngeluarin Stephanie dari mobil, dia langsung ngasih CPR. Dan berhasil, Stephanie sadar. Menurut Charlie, tadi Stephanie sempat metong. Dan dia berhasil ngidupin lagi. Jadi mereka aman. Rantai kematiannya udah terputus. Di akhir scene, ini di hari acara promnya si Charlie. Diadain di rumahnya Jenny, ciwi yang dia suka. Stephanie sama ayahnya nganter dia ke acara itu. Scene pindah dulu nih ke nenek-nenek yang nemuin koin sial itu. Pas dia lagi mau beli kue, koin sial itu jatuh lagi. Koinnya terus menggelinding dan akhirnya nyelip di bagian switch point rel kereta. Lah,
Ada mobil yang mirip sama mobilnya Paul dulu loh. Ini ayahnya Jenny yang seorang dokter itu nemuin Charlie sama Stephanie. Di situ Stephanie cerita kalau si Charlie berhasil ngidupin dia lagi. Tapi menurut ayahnya Jenny, keadaan Stephanie waktu itu belum bisa disebut metong. Karena jantungnya sebenarnya masih berdetak, cuma gak sadarin diri aja. Pas banget tuh, mobil yang mirip mobilnya Paul lewat. Udah gitu, Jenny pakai dress yang sama kayak yang dipakai Iris waktu dulu. Bener aja, kereta yang lagi kecepatan penuh tergelincir melaju tepat ke arah mereka. Mereka lari sekencang mungkin biar gak ketabrak. Akhirnya berhenti juga. Tapi tiba-tiba nongol truk pengangkut kayu di atas tumpukan gerbong itu. Kayu-kayu gelondongannya jatuh nimpa mereka berdua. Di ujung film ini kita bisa lihat ada potongan-potongan koran yang ngerangkum tragedi-tragedi dari film-film sebelumnya. Ternyata semuanya emang saling terhubung karena garis keturunan atau bloodline sesuai judulnya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Final Destination Bloodlines. Gimana Pramal? Intens banget kan ya filmnya? Sampai kita tuh kayak gak dikasih kesempatan buat napas loh. Kira-kira bakal ada lanjutannya gak ya Final Destination ini? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.